Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi jalla wa ala. Ahmaduhu li jami'il ayadi wal ala. Wa ashkuruhu syukra man ufiya minal bala. Wa astaghfiruhu li wa li walidayya wa liman lahu haqqun alayya. Wa lil muslimina min kulli dhanbin qawla wa fi'la. Wa atubu ilaihi min kulli ma'siyatin taubata 'abdin la yamliku li nafsihi huda wa la yastati'u an yadfa'a anha dhulala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la mumasila. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul maqamil a'la. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi ihtasallahu bihi fada'ila wa ala alihi alladhina amanu billahi wa rasulih wa saddaqu bima qala wa ashabihi alladhina fazu bil iktida'i bil jihadi wa ghairihi fanalud darajatil ula. Amma ba'd. Para jemaah hadirin yang dimuliakan Allah, khusus para guru, para ustaz dan dewan ta'mir Masjid Sinai Bukit Tahliya. Semoga semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan taufik, hidayah, inayah, maghfirah, keberkahan kepada kita semua dan memberikan anugerah kemampuan memahami dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, dan kemudian kita bisa mengambil manfaat dan mengamalkannya untuk bekal kehidupan kita dalam rangka meraih keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dawuh Imam Ghazali, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alta wa idza sa'alta wahidan minan nas hajatan faqadaha fasqurillaha ta'ala washkurhu ma lam yaskurin nasa lam yaskurillaha. Wa in qasura fala tu'atibhu wala taskih fatasiru adawatan wa kun kal mu'min yatlubul ma'adir wala takun kal munafiq yatlubul uyub wa qul la'ala qasura li udrin lah lam utalli alaih.
Kemudian kata Imam Ghazali melanjutkan penjelasan beliau perihal adab terhadap kenalan orang-orang yang kita kenal, etika, totok kromo, angga unggu terhadap orang yang kita kenal. Wa idza sa'alta wahidan, misalnya kita kenal dengan si fulan yang bernama Zaid ini memenuhi permintaan kita. Misalkan kita minta bantuan atau minta pertolongan kepada Zaid, entah itu berupa tenaga, entah itu berupa pikiran, entah itu berupa ide, entah itu berupa harta, materi dan lain-lain. Faqadaha, kemudian Zaid memenuhi permintaan tenaga. Nah, kemudian Pak Zaid penuhi apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan dipenuhi oleh Zaid. Fazkurillaha, maka bersyukurlah kamu kepada Allah. Kata Imam Ghazali, maka bersyukurlah kamu kepada Allah ala qada'i hazatik, terhadap dipenuhinya hajat kamu. Allah sudah memenuhi hajat kamu melalui si Zaid. Pertama-tama yang harus dilakukan ketika kita meminta bantuan, memohon bantuan kepada seseorang, siapa saja, minanas, di dalam syarahnya Syekh Nawawi memberikan syarah minanas, dari orang-orang ini umum, siapa saja, bisa saudara, bisa kerabat dekat, kerabat jauh, kerabat yang satu rahim, kerabat yang beda rahim, kerabat yang tetangga, kerabat yang tidak bertetangga, atau dari tetangga, siapa saja dari orang-orang pokoknya. Maka yang pertama kali harus dilakukan adalah bersyukur kepada Allah. Bersyukur atas apa? Ala qada'i, Allah sudah memenuhi hajat kamu, kebutuhan kamu, keperluan kamu. Satu. Kedua, waskurhu, dan bersyukurlah kepada orang tersebut, orang yang sudah memenuhi permohonan kamu, orang yang sudah menunaikan kebutuhan kamu. Fa innahu la yakmulu syukru lillahi ta'ala illa ma'a syukri lil wasilah. Kenapa? Karena syukur kepada Allah tidak akan sempurna kecuali disertai dengan rasa syukur kepada perantara sampainya nikmat Allah tersebut kepada kita. Hakikatnya bantuan dari Allah, cuman perantaranya orang yang diminta bantuan oleh kita. Contoh, kita perlu memasukkan anak kita ke suatu lembaga atau suatu pekerjaan. Kita dibantu oleh seseorang hingga anak kita bisa masuk, atau kita sendiri bisa masuk, diterima sesuai dengan keinginan kita, atau apa saja.
urusannya. Maka bersyukurlah kepada Allah dan bersyukur kepada orang yang sudah membantu kita. Karena rasa syukur kita belumlah sempurna kecuali disertai dengan syukur kita kepada orang yang menjadi perantara nikmat Allah tersebut sampai kepada kita. Orang yang sudah menjadi perantara sehingga hajat keperluan kita terpenuhi. Hakikatnya Allah yang memenuhi keperluan kita, tapi perantaranya orang tersebut. Ada hadis qudsi yang mengatakan, Abdi lam taskur malam taskur man ajraitu ni'mati ala yadai. Wahai hambaku, syukur kamu belum sempurna selagi kamu belum bersyukur kepada orang yang mengalirnya, yang sampainya, yang berjalannya nikmatku melalui dia, melalui perantara dia. Makanya dalam syariat kita selain bersyukur kepada Allah, kita juga harus bersyukur kepada Kanjeng Nabi. Kita diperintahkan harus beriman kepada Nabi, terutama baginda Nabi. Kenapa? Karena melalui perantara beliau syariat Allah sampai kepada kita. Tanpa dikenalkan beliau, mana tahu kita Quran yang di dalamnya menceritakan aspek-aspek kehidupan, syariat-syariat agama kita, nasihat-nasihat yang kita butuhkan, pedoman-pedoman kehidupan yang kita butuhkan di dalam Al-Quran, tuntunan tata cara praktek ibadah, bagaimana ibadah yang benar, bagaimana ibadah yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, diceritakan di dalam Al-Quran. Oleh siapa? Kemudian disampaikan kepada kita oleh Rasulullah SAW. Beliau yang mengenalkan kita kepada Allah. Maka kita harus bersyukur kepada baginda Nabi SAW. Kemudian orang tua, syariat mewajibkan kita ta'zim, hormat, berbakti kepada orang tua. Karena orang tua yang menjadi perantara kita lahir ke dunia. Melalui perantara orang tua kita diurus. Orang tua yang mengurus kita, perantara dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya Allah yang mengurus kita, tapi perantaranya orang tua kita. Dan lain-lain. Artinya kepada orang yang berjasa kepada kita, kita harus bersyukur. Yang kadang-kadang kita lupakan ini. Ya, kita kadang-kadang kita lupa bersyukur pada orang yang berjasa kepada kita. Guru syariat memerintahkan kita menghormati guru. Kenapa ya? Karena guru berjasa kepada kita sehingga kita keluar dari kegelapan kebodohan. Dan ini nikmat paling besar bagi kita setelah keimanan, setelah keislaman. Nikmat ilmu, nikmat pengetahuan itu tinggi di atas nikmat materi. Dan demikian juga kepada orang yang berjasa kepada kita, walaupun bantuannya misalkan sepele, jangan sepelekan. Bantuannya urusan kecil, jangan kecilkan. Tetap hargai, bersyukurlah kita dengan cara menghargai bantuannya.
syukur kita kepada Allah tidak sempurna tanpa syukur kita kepada orang yang menjadi perantara bantuan Allah sampai kepada kita. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia bersabda, "Malam yaskurin nasa lam yaskurillah ta'ala." Orang yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak dipandang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukurnya tidak sempurna. Yang namanya tidak sempurna bagus kan? Yang namanya tidak sempurna itu apapun gak ada yang bagus. Ketika disebut tidak sempurna menunjukkan ada cacat, ada kekurangan. Benar kan? Berarti syukur kita kepada Allah masih cacat, tanpa disertai syukur kita kepada orang yang berjasa kepada kita, orang yang menolong, orang yang membantu, yang memberi dan lain-lain. Ay syukron kamilan, artinya syukur yang full, yang sempurna. Wa qala aidan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, man asda ilaikum ma'rufan fakaffi'u. Barang siapa orang yang melakukan atau menjalankan kebaikan kepada kalian, fakaffi'u, maka balaslah dia. Artinya balas dengan kebaikan. Jadi jangan diabaikan, jangan disepelekan, apalagi tidak dihargai. Fa ilam takdiru, jika kamu tidak mampu membalasnya. Misalkan ada orang membantu tenaga kita, membantu tenaga kepada kita, bantu lagi dengan tenaga. Ada orang yang membantu materi kepada kita, bantu lagi berupa materi. Ya, jika kamu tidak mampu membalas yang setimpal, yang kufu, yang setimpal, fad'ulah, maka doakan dia. Doakan dia. Dan doa adalah sebaik-baiknya pemberian seorang muslim kepada saudaranya yang muslim. Yang kadang-kadang juga kita kurang menghargai doa orang lain kepada kita. Kita lebih menghargai pemberian materi orang lain kepada kita ketimbang doa. Maka betapa banyak seorang murid yang mengabaikan gurunya, padahal gurunya tiap malam mendoakan muridnya. Yang bahkan untuk dirinya sendiri, sang guru tidak pernah berdoa untuk kebaikan dirinya sendiri. Maka tidak sedikit murid-murid yang jadi sampah karena tidak menghargai gurunya. Silahkan lihat. Dan hanya murid yang benar-benar menghargai gurunya yang jadi, yang sukses di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula anak. Tidak sedikit anak-anak yang jadi sampah masyarakat karena dia kurang menghargai doa orang tuanya. Dan bisa jadi orang tuanya berdoa tiap malam, dia lupa tidur untuk kebaikan anaknya. Si anak hanya menilai bantuan
tidak akan melakukan seperti itu, tidak akan bersikap seperti itu seorang mukmin yang saleh, seorang mukmin yang siddiq. Hanya mukmin munafik yang akan berlaku seperti itu. Wakala aidan, kemudian baginda Nabi bersabda lagi, man asda ila qaumin ni'matan falam yaskuruha lah fada'a alaihim ustujibalah. Nah ini seseorang yang melakukan suatu kebaikan atau memberikan suatu nikmat kepada sekelompok orang. Katakanlah ada orang yang berjasa kepada kita, menyampaikan nikmat sehingga kita mendapat nikmat dari Allah. Kemudian falam yaskuruha, kita tidak menghargai bantuan dia, kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah sampaikan, yang Allah karuniakan kepada kita melalui orang tersebut. Kita lupa, kita sia-siakan, kita abaikan, tidak kita hargai. Kemudian orang tersebut tersentuh. Orang yang membantu kita tersentuh, merasa tidak hargai bantuannya oleh dia, oleh kita. Dan kemudian dia mengangkat tangan kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ustujibah, maka doanya dia Allah ijabah. Ini yang kita takutkan. Maka jangan pernah menyanyiakan bantuan orang lain kepada kita, karena orang yang tersakiti tembus doanya ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa demikian? Tanya Nabi yang bersabda, ya. Wa in qasura ay alil wahid fi haqqi, dan jika saudaramu tidak bisa memenuhi hak kamu, hak kita tidak dipenuhi, hak kita disyukuri, tidak disyukuri, hak kita dihargai, tidak dihargai, hak kita dihormati, tidak dihormati oleh saudara kita, oleh seseorang dari orang-orang, oleh siapapun, entah itu tetangga, tetangga dekat, tetangga jauh, kenalan, pokoknya orang yang kita kenal. Fala tu'atibhu, fala tu'atibhu, maka jangan celak dia. Kalau bahasa Sundanya ulama itu, jangan kamu celak dia. Qala Abu Sulaiman ad-Darani li Ahmad bin Abil Hawari. Abu Sulaiman ad-Darani pernah berkata kepada Syekh Ahmad bin Abil Hawari. Perkataan Syekh Abu Sulaiman ad-Darani, idza wa khaita akhan fi hadza zaman
apabila kamu menjalin persaudaraan dengan seseorang di zaman ini, menjalin persaudaraan dengan teman misalnya, entah itu teman sekampung, entah itu teman satu alma mater, entah itu teman satu lembaga, satu pekerjaan, satu apa namanya pelajaran, satu kelas, satu pondok misalnya, dan lain-lain. Fala tu'adibu ala ma takrahu. Maka apa yang tidak kamu sukai darinya, jangan kamu cela, jangan kamu cemooh. Misalkan kita menjalin persaudaraan dengan Zaid. Zaid ini kurang bersikap sesuai dengan keinginan kita. Hak kita tidak dipenuhi oleh Zaid. Zaid tidak menjalankan aturan akhlak. Wa'ti kulladhi haqqin haqqah wa kulladhi fadlin fadlah. Kata pelajaran akhlak, berikanlah haknya setiap orang yang berhak, utamakanlah setiap orang yang berhak diutamakan. Tidak, yang berhak dihormati tidak dihormati, yang berhak dimuliakan tidak dimuliakan, yang berhak dihargai tidak dihargai. Demikian pula Zaid itu berlaku kepada kita. Bantuan kita tidak hargai oleh Zaid, pertolongan kita tidak dihargai oleh Zaid. Tidak dihargai berarti menunjukkan Zaid tidak bersyukur dengan bantuan kita. Fa innaka la ta'manu min antara bi jawabik ma huwa syarrun minal awal. Karena kamu tidak akan aman dari apa yang kamu lihat dalam jawaban kamu, ma huwa syarrun minal awal, yaitu lebih buruk dari yang awal. Artinya jika kita tegur, jika perbuatan Zaid itu kita, kalau bahasa Sunda dilawan sarwana, bisa jadi Zaid akan bukan malah nerima, bukan malah sadar, oh iya, saya kurang menghargai Zaid, menghargai Ahmad misalkan. Enggak, malah dia akan bersikap lebih buruk dari pertama kali ke depannya. Jadi bukan malah merasa salah. Seperti itu. Kalau kata Ustaz Darmo, Allah mendina. Mendina. Arti itu mendina. Qala Ahmad, Imam Ahmad berkata, fajarabtu fawajadtu kadalik. Maka aku pun mencobanya. Tadi kan Imam Ahmad mendapat nasihat perkataan dari Syekh Sulaiman, Abu Sulaiman Ad-Darani. Jadi Imam Ahmad, Syekh Ahmad ini diomongin, dikasih nasihat, ditutur oleh Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani. Nah kata Syekh Ahmad, fajarabtu fawajadtu kadalik. Maka aku pun coba, diuji coba, dijalanin, ternyata benar kayak gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Syekh Abu Sulaiman ini seperti itu.
Wa qala ba'duhum, dan sebagian ulama berkata as-sabru ala madadil akhi khairun min mu'atabatih. Wal mu'atabatu khairun minal qati'ah. Wal qati'atu khairun minal waqi'ah. Sabar terhadap keburukan saudara itu lebih bagus daripada mencelanya, mencemoohnya. Jadi biarkan saja. Jangan balik nih, wah kamu tuh kayak gitu ya, padahal aku ini sudah bantu kamu, aku sudah nolong kamu, giliran aku butuh kamu malah cuek, kamu malah ngabaikan aku, bantuan aku dulu kepada kamu tidak kamu hargai, kata kita kepada dia. Itu timbal baliknya malah nanti tidak akan bagus. Wal mu'atabah khairun minal qati'ah. Dan memaido bahasanya, mencemooh itu lebih bagus ketimbang putus persaudaraan sama sekali. Ini timbal balik kepada kita. Kalau kita diperlakukan itu, kita diperlakukan dicemooh, dia olok-olok sama orang lain, sama saudara kita, sehingga hati kita tersentuh. Pengennya putus tuh. Hubungannya diputus. Nggak perlu, lebih baik sabar dicemooh, karena dicemooh lebih bagus daripada putus persaudaraan. Ini secara umum. Belum lagi persaudaraan yang silaturahim. Ini secara umum udah tidak bagus. Kalau silaturahim beda lagi. Kalau memutus silaturahim itu mewajibkan turunnya kebinasaan, bahkan turunnya keburukan, bahkan maju dari rahmat, terhalang dari rahmat. Itu yang silaturahim. Silaturahim yang mana? Silaturahim yang wajib. Silaturahim ada yang kepada kakak, anak kepada paman dari bapak, cucu kepada kakek dari bapak, kepada kakek dari ibu. Mengartikan silaturahim seolah-olah silaturahim itu bersifat umum. Enggak, beda. Jika kita kurang fokus mengharapkan itu, memahami itu, kan ada prioritas hak. Ada prioritas hak. Seperti prioritas berbakti antara ibu dan bapak. Kepada siapa dulu? Kepada ibu. Prioritas hormat antara ibu dan bapak, siapa dulu? Bapak. Jangan satukan memaknai berbakti dengan berhormat.
Wala taskih dan jangan kamu adukan. Wah, saya beginiin, gini, disampaikan lagi, dia adukan lagi kepada orang lain, ceritain lagi kepada orang lain. Ayat tukhbirun nasa bisu'i fi'lih, kamu ceritakan keburukannya kepada orang-orang. Si fulan begini, kita omongin ke yang lain, ke orang lain. Jangan. Patasiru, ada watan yang akhirnya kamu malah dianggap musuh oleh dia, dan kamu jadi musuh kedudukannya. Wakun kal mu'min yatlubul ma'adir, jadilah kamu seorang mukmin. Dan mukmin itu yatlubul ma'adir, selalu mengupayakan utur. Oh, mungkin dia itu tidak negur aku, mungkin lagi terburu-buru nggak ngelihat. Oh, kenapa dia nggak datang ke walimahanku atau ke acaraku? Mungkin dia lagi sakit, mungkin dia lagi sakit pinggang, atau mungkin ada urusan yang lebih penting. Seperti itu. Jadi nggak ujuk-ujuk nuduh, nggak ujuk-ujuk menghujat, nggak langsung diserang dengan tuduhan-tuduhan kita. Itu seorang mukmin seperti itu kepada saudaranya. Mungkin dia akan ada keperluan yang mendesak, selalu diupayakan utur. Wala takun kal munafik, dan kamu jangan seperti orang munafik. Orang munafik itu bagaimana? Yatlubul uyub, selalu mencari celah, mencari keburukan. Dicari-cari terus keburukannya. Itu sifat munafik. Maka hati-hati. Banyak sekarang, tidak sedikit yang labelnya bagus, sampulnya bagus, carangannya bagus, tapi dalamannya itu diangkat-angkat keburukan yang tidak terlihat, disingkap supaya terlihat keburukan saudaranya yang muslim. Itu bukan sikap seorang mukmin yang sidik, tapi mukmin munafik. Semoga Allah menjaga kita. Wakul, dan katakan, kata Imam Ghazali, finafsik, katakan pada diri kamu sendiri. Idza qasura sahibuk, manakala saudaramu itu tidak bisa memenuhi hak kamu. Hak kamu dihormati, tidak dihormati. Hak kamu dihargai, tidak dihargai. Hak kamu dibantu, tidak dibantu. Katakan pada diri kamu sendiri la'ala qasura liudrinlah lam utalli alaih. Oh, mungkin kenapa dia enggak datang, bisa jadi dia punya urusan yang tidak aku ketahui. Oh, mungkin kenapa dia tidak menegurku, barangkali dia ada keperluan yang tidak aku ketahui. Misalnya seperti itu. Jadi selalu jadikan alasan,
dicarikan udur, bukan langsung dituduh. Tadi padahal papasan jalan, dia nggak negur, dia balikan muka, sebel kali dia sama aku. Padahal lagi dia butuh dulu sama aku, wah aku dicari-cari. Nah mungkin enggak seperti itu, selalu dicarikan udur-udur saudaranya yang tidak memenuhi haknya. Wala tu'adim ahadan minhum. Wallahu a'lam. Cukupan dulu aja ya. Sedikit ya kalau paham insyaallah gitu. Mudah-mudahan Allah menjadikan apa yang disampaikan yang Bujal ini menjadikan tuntunan untuk kita, pedoman untuk kehidupan kita, sehingga kita lebih terarah dalam menempuh kehidupan di dunia ini dan bisa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan meraih gnosis. Apa itu gnosis? Pencerahan spiritual yang lebih cerah. Adalah ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi
واغفر لنا